Halo, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengintegrasikan project Flutter kita dengan ISAR database. Jadi ini kita sudah bikin CRUD ibaratnya, jadi di sini bisa nambah second, lalu kita juga bisa menandakan dia bahwa todo ini sudah selesai. Kita juga bisa menghapus. Nah, kita juga bisa mengubah dari light mode ke dark mode. Nah, di video kali ini kita akan lebih advance. Jadi di sini kita coba mainan query. Nah, di sini ISAR sudah nge-provide. Jadi nanti kita idenya adalah kita integrasi, misalnya kita nge-sorting. Jadi berdasarkan tanggal kita akan sorting. Nanti juga kita bisa ibaratnya dapetin hanya yang sudah selesai aja ibaratnya. Oke, jadi di sini kayaknya kita akan implementasi sorting berdasarkan status dulu. Nah, jadi di main screen-nya kita bisa menambahkan mungkin chip ya. Jadi kayak ada all, done, dan misalnya ada yang belum not done, misalnya seperti itu. Nah, berarti itu ada nah kita bisa pasang dia di bawah sini. Misalnya sort by status. Nah, kita bikin satu widget lagi aja supaya lebih rapi. Misalnya chip status ya, chip status widget dot. Jadi kita stateless aja, misalnya chip status. Nah, kita bikin satu modelnya. Nah, nanti kan dia akan menerima misalnya kayak ada value ataupun dan juga ada title. Jadi di sini kita bisa bikin satu chip status model ya, misalnya status misalnya ya gini boleh deh, model dot class chip status model. Nanti kita declare dia final string label final string value, misalnya seperti ini. Kita bisa required aja. Nah, ini kita nanti idenya adalah dia akan menerima satu argumen final chip status model data, misalnya status kayak gini. Nah, ini kita bisa return chip aja, chip misalnya kayak gini. Labelnya dari mana? Label dari status dot label. Oh sorry, dia nerimanya apa nih? Oh, dia nerimanya widget ya, berarti kita bisa text, kita paste. Nah, kita coba lihat dulu. Sekarang kita bakalan panggil dia misalnya chip status widget. Nah, ini chip status ya, chip status model, labelnya misalnya all, value-nya adalah all. Kita save hasilnya kayak gimana. Nah, dia hasilnya seperti ini. Nah, dia di tengah-tengah, kita mau bikin dia misalnya ada di pojok kiri seperti ini. Oke, jadi itu simple. Kita tinggal cross axis alignment dot start, maka dia akan geser. Nah, ini kita belum ada padding nih, karena semuanya kita nggak pakai padding, kita cuma bungkusnya pakai save area. Nah, mungkin kita di sini bisa bungkus dengan padding dulu, padding simetrik ya, kita kasih horizontal misalnya 12 deh. Nah, dia ada paddingnya sekarang. Nah, ini kan kayak gini, kita ribet kalau misalnya satu-satu kita copy. Jadi kita nanti bikin satu list aja. Nah, pertama-tama di sini kita bikin satu enum aja untuk nampung value-nya. Apakah dia done, apakah dia tidak done, atau yang lainnya. Oke, jadi kita langsung declare aja enum todo status. Karena kayak gini. Kita di sini ada done, ada not done. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya dia nggak termasuk ke dalam dua ini, atau mungkin kita bisa bikin satu inisial. Jadi kalau inisial ini berarti semuanya ya. Nah, di sini kita bisa jangan pakai string lagi, tapi kita pakai enum aja. Jadi di sini kita todo status. Nah, ini kita kasih status. Nah, ini dia error karena bukan lagi string ya. Jadi misalnya todo status dot, misalnya ini untuk dan dulu aja. Nah, kayak gini. Atau inisial deh boleh. Oke, jadi sekarang kita tinggal ke paling atas, kita bikin satu list todo status, namanya status. Jadi di sini kita declare dia todo status model, chip status model, labelnya apa? Label kayak gini, sorry salah. Labelnya yang pertama ada all, value-nya kita kasih todo status initial. Yang kedua ada done, kita kasih done. Yang ketiga not done ya, kita kasih not done. Nah, sip.
Ini sudah beres, ini dia ada linter ya. Jadi oke, nggak apa-apa, kita final. Oke, sip. Sekarang kita akan pakai list.generate daripada kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin size box. Kita kasih headnya dulu, misalnya headnya di sini 48, ada child. Kita childnya mungkin bisa pakai row children list.generate status.length. Yang mau kita generate itu si chipnya. Jadi di sini ada chip status widget, kita masukin statusnya yaitu status index. Kita save. Nah ini dia sudah begini, cuman ini nggak ada gapnya. Jadi di sini kita lihat apakah dia punya properti padding. Kalau nggak ada, ini kita bisa return padding aja. Padding misalnya di sini simetrik, kasih horizontal 4. Nah, dia sudah ada gapnya. Oke. Nah sekarang kita mau warnanya. Jadi kita nggak mau semuanya sama. Jadi misalnya dia lagi sorting by all, maka warnanya berubah seperti terselect seperti itu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung coba. Jadi di sini mungkin ada background color, kita coba tes background colors.set. Oke, dia berubah warna. Terus misalnya di sini ada border ada decoration, ada nggak? Oke, kita cek lagi di chip ini dia punya ada border side ya, ada side border all. Sorry. Nah, misalnya di sini colors.green. Oke, kita coba tes. Oke, jadinya kayak gini ya. Nah, kalau ke select, anggaplah dia berwarna biru. Kalau enggak, ya tadi warnanya begitu. Nah, berarti di sini kita bisa kasih final bolehan select. Ya benar, select boleh. Jadi di sini kita state hosting lagi. Nah, kita mau ngecek nih. Kalau select-nya bernilai true, maka kita bisa kasih colors.blue. Mungkin kita kasih nggak usah terlalu gelap, nggak usah terlalu gelap. Kalau enggak ya udah colors transparan aja. Nah di sini kita mau kasih juga, kalau misalnya select maka colors.blue. Oke, kalau nggak ada kita kasih null aja. Misalnya kalau nggak ada, berarti kita kasih colors transparan lagi. Oke, ini kita save. Ini kita bikin kayak begini. Nah, kita kasih false aja dulu semuanya supaya warnanya sama. Oke, jadi backgroundnya jangan transparan. Mungkin kita bisa cek dia backgroundnya apa ya, gray mungkin, light gray, ada nggak gray dot shade 100 mungkin 200. Oke, boleh, not bad. Nah ini seperti ini juga nggak apa-apa, 300 ya, 300 boleh. Nah sip. Oke, misalnya seperti ini. Nah kita mau integrasi on click nih, jadi ini kita bisa wrap dia dengan Inkwell. Karena kayaknya di sini dia nggak ada properti on tap ya si chip ini. Jadi kita coba cek on tap, ada adanya on delete. Jadi Inkwell tap. Nah kita bakal final callback on tap. Ini kita kasih required on tap. Kita kasih on tap. Nah ini dia on tap. Begini dulu aja. Nah sekarang kita perlu satu state lagi di sini nih, satu state, misalnya status todo status. Kita bisa kasih todo status sama dengan todo status inisial. Sorry. Nah defaultnya inisial aja ya. Oke, ini kita jangan kasih final karena nanti nggak bisa di mutation. Oke, jadi di sini kita bikin satu function void on toggle status. Di sini kita perlu satu parameter todo status sama dengan status. Jadi ini tinggal todo status sama dengan status set state. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke sini, kita akan ngecek nih. Oke, ini ya. Jadi kita bisa kayak gini aja. Final select sama dengan status index dot status equal todo status.
Jadi ini kita masukin dia ke sini, is select. Nah ini kita bisa toggle status, kita masukin index dot status. Nah dia terselect, jadi kalau kita ganti, nah dia berubah. Nah seperti ini. Oke, ini sudah clear, cuman warnanya agak kurang. Jadi kita coba text color ya. Di sini ada style, text style, sorry. Color, misalnya kalau misalnya is select, kita kasih warna. Oke, misalnya kalau dia nggak is select, kita kasih warna colors dot black kali ya. Else-nya mungkin colors dot blue, coba. Oke, ini sepertinya mati. Udah mati, kita kasih black cuman mungkin oke kali ya, tapi kayaknya ini overkill. Kita gini aja deh, nggak usah pakai juga nggak apa-apa sih, ini nggak usah pakai aja. Oke, paling nggak sudah jadi. Nah sekarang kita akan integrasi si isarnya. Sekarang kita ke dokumentasinya, kita lihat nih mana queries method ini yang sesuai. Nah kayaknya kita bisa pakai ini nih, jadi match value that are equal to the specific value. Nah kita bisa pakai dokumentasinya gini, jadi isar sudah nge-provide functionnya, kita tinggal implementasi aja. Oke, jadi kita balik ke main screen kita, misalnya close. Nah ini kita kasih feature aja, feature void asing misalnya seperti ini. Oke, tadi dia isar dot todos, dot todos. Oke, kita mana nih, equal to ya, dot. Oke, kita coba cari mana nih equal. Oke, equal nggak ada, coba kita baca dokumentasinya lagi. Dot filter ya, dot filter dot equal is equal to, misalnya dia sama dengan apa nih, sama dengan status. Nah ini ada error karena apa, karena dia ini id equal kan, is equal ya, don't to equal. Nah ini don't to equal status. Nah jadi kita nggak bisa nih, karena di sini dia nerimanya boolean ya, jadi dan ini cuma ada boolean, jadi entah itu true atau false. Nah di sini kita harus pasang logic lagi nih supaya dia tipenya match. Oke, berarti kalau kayak gini kita pertama-tama bisa ngecek nih, kalau misalnya yang di tab itu selain all, maka kita baru eksekusi si ininya. Jadi if status tidak sama dengan todo status dot initial, maka kita bisa jalan seperti ini. Nah barulah di sini kita ngasih logic final is done sama dengan status equal todo status dot done. Maka kita sudah dapat variabel bertipe boolean. Ini kita bisa pasang sini, dan di sini kita bisa kasih find all. Nah kita tinggal todos sama dengan await. Nah sudah seperti jadi. Nah ini harusnya ketika dia done nggak nampil. Kenapa? Karena kita nggak punya todo yang bersifatnya done. Kalau kita not done, nah baru dia nampil. Nah sekarang kalau kayak gini, nah ini sama aja. Kalau kayak gini, nah ini jadi nggak nampil. Kenapa? Karena status terakhir ini bersifat done. Karena di sini kita nggak punya todo status yang done, makanya ketika di all itu nggak ada yang nampil. Logiknya gimana? Logiknya kita bisa else todos sama dengan await isar. Nah ini kita bisa panggil aja yang await get all, get todos. Nah jadi ketika dia dipencet dan dipencet all, maka dia tetap nampil. Jadi dari done ke all. Nah seperti ini logiknya. Oke, di sini kita cobain. Misalnya kita pergi ke toko buku, kita tambah, lalu anggaplah yang second ini sudah selesai. Maka ketika kita filter, nah yang tadi yang second nggak keluar. Kenapa? Karena dia statusnya sudah done. Kalau kita filter, nah dia baru keluar. Nah jadi kayak gitu ya. Oke, nextnya kita bisa implementasi search nih. Jadi anggaplah nanti kita bisa melakukan search terhadap title-nya.
Nah, kalau kita ke dokumentasinya ISAR, dia sudah nge-provide. Jadi kita pakainya jangan filters, tapi kita di sini ada receipt, kita bisa pakai full text search. Nah, ini kita akan menggunakan basic example-nya. Nah, di sini kita harus modifikasi lagi nih, memodifikasi si model todo kita. Jadi kita ke todo. Nah, ini kita bisa modifikasi. Ini kita kasih index. Index ya dia nambahinnya. Nah, jadi list of string get dia namanya content words. Oke, kita samain aja. Content words. Jadi title dot contents. Oh, sorry, dot split ya. Oke, jadi kita split dia seperti ini. Nah, ini ada error. Karena apa? Karena punya kita ini null label ya, sedangkan dia ini pakainya late, jadi dia nggak kena error seperti ini. Solusinya gimana? Kita bisa ngecek aja. Jadi kalau title sama dengan null, kita langsung return empty array aja. Ini kita jangan pakai kayak gini, tapi langsung kayak gini juga fine. Oke. Nah, ini kita harus jalanin generatornya lagi nih, karena kita kayaknya ubah si file todonya .dat, maka yang ini nggak tereksekusi karena kita cuman pakai build runner aja, bukan watch. Jadi kita ke tadi, sorry. Nah, kita pakai datran ini ya, karena ini sudah deprecated, kemarin kita sudah coba. Jadi ini kita paste, kita coba eksekusi lagi, kita tungguin. Oke, ini harusnya sudah tereksekusi, jadi harusnya ketika kita mau pakai, nah kita sudah bisa dapat nih. Jadi kita cobain langsung, misalnya di sini kita panggil dulu aja ya, kita coba misalnya isar todos, dia manggilnya gimana nih, where. Oke, isar .message .where content ya, .where. Nah, content words equal to, nah ini sama nih, jadi content words. Oh, kita sebenarnya jangan pakai content words ya, jadi content title, title words aja. Oke, ini sorry, mistake. Ini supaya namanya lebih clear aja, jadi kita jalanin si build runner-nya lagi, datran build underscore runner build. Ya, ini sudah. Sekarang kita langsung aja coba execute isar todos .where nggak ada konten karena kita sudah ganti title. Nah, title words equal to title property, title words not equal, title words property. Nah, ini kita dapat nih. Ini hasil generatornya. Gitu. Oke, jadi mungkin idenya nanti kita bisa pasang TypeScript aja di bawah atau di atasnya dari field penambah tugas ini. Jadi kita ke bawah. Nah, di sini todo input. Nah, ini kita split aja. Oke, ini sudah. Sort by status. Sekarang di sini kita akan nambahin search input seperti ini. Jadi kita ada text field, ada decoration, input decoration, in-text, ketikkan judul todo. Misalnya seperti ini, kita save. Oke, jadi ini ketikkan judul todo. Oke, kita bisa kasih border outline input border, kita kasih border radius dot circular, let's say 8. Kita kasih border side-nya ya, side, let's say, dan coba kita save dulu. Oke, jadi seperti ini cukup oke. Kita tinggal kasih icon di ujung kanan mungkin ya, jadi kalau nggak salah dia ada leading. Oke, apakah di sini? Oh, bukan di dalam si decoration, berarti ini adanya di sini leading. Kita coba cari. Oh, sorry, bukan leading ya, tapi kayak suffix dan juga prefix. Ini suffix berarti suffix icons dot search, kasih size 18. Oke, jadi sudah jadi. Nah, kita nggak mau nanti user misalnya ngetikin todo baru ke search ketika misalnya button dipencet atau button tap. Kita maunya misalnya dia ngetik sesuatu baru nge-search. Nanti kita akan integrasi atau implementasi di bounce teknik. Oke, kalau emang logiknya seperti itu, kita bisa memanfaatkan namanya onChange. Jadi misalnya value, ini kita coba print dulu, print value search value. Coba kita save dan kita lihat di debug console hasilnya apa.
misalnya pergi. Nah, jadi tiap kali user nginputin atau ngetikkan sesuatu, ini value ini, sorry, onChange ini akan kepanggil. Nah, cuman kalau kita langsung jalanin asinkronus, misalnya asinkronus function atau program asinkronus, ini bisa jadi bad performance. Jadi anggaplah user ngetik misalnya pergi, nah kayak gini nge-search jalanin asinkronus, kayak gini jalanin lagi. Nah, ini bad performance. Makanya di sini kita akan coba integrasi dengan debounce teknik. Oke, jadi kita bisa menggunakan onChange ataupun kita bisa nge-listen ya, nge-listen si controller. Jadi kita coba cut aja. Jadi mungkin kita bisa nge-listen si controllernya aja. Nah, untuk implementasi debounce-nya kita bisa menggunakan timer. Jadi kita akan menggunakan timer. Mungkin di sini kita declare aja satu kelas ya. Kelas, mungkin kita kasih nama debouncer final integer milliseconds. Ini yang akan menandakan si debounce ini, si functionnya ini akan kita running tuh tiap berapa detik aja atau kita pending ya. Jadi nggak langsung dieksekusi. Void callback, nah dia nerima callback actionnya. Misalnya seperti ini. Jadi ini kita bisa kasih new label aja, dan juga dia punya timer. Timer dari asing ini kita bisa bikin konstruktornya di bouncer. Jadi required this dot milliseconds. Nah, seperti ini. Nah, di dalam kelas ini kita bisa langsung panggil aja void run void callback action void callback action. Nah, kita akan nge-perform sesuatu. Jadi sebelum dieksekusi, ada baiknya timer ini kita stop atau kita cancel. Jadi timer dot cancel. Nah, ini aja, lalu kita inisialisasi lagi value-nya. Timer duration ya. Duration millisecond. Nah, callback-nya apa? Callback-nya kita masukin dari si actions-nya ini. Action. Nah, kayak gini. Lalu kita bikin satu function untuk nge-dispose dia. Final dispose. Timer dot cancel. Nah, kayak gini. Oke, untuk integrasinya pertama-tama kita perlu nge-declare si controller search-nya. Jadi final search controller, final text editing controller, kita kasih search controller equal text editing controller. Nah, jangan sampai kita lupa untuk ngedispose dia. Jadi di paling bawah, nah di bawah init state ini kita bisa panggil dispose. Nah, ini kita bisa dispose si search controller, dispose. Nah, kita sekarang declare, ini kita minimize dulu, ini kita minimize. Nah, kita bisa declare si debouncer-nya yang sudah kita bikin tadi. Jadi kita bisa final debouncer. Nah, kita declare dia. Nah, millisecondnya berapa? Anggaplah 500 mili atau 300 milliseconds. Nah, ini bebas ya. Jadi biasanya sih antara 500 atau enggak 300. Jadi di sini nah kita bisa bikin satu function untuk melakukan search. Ini kita minimize. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat dokumentasinya lagi. Jadi kalau nge-search itu kan seperti ini. Jadi kita ibaratnya bisa menggunakan si getTodos, cuman nanti kita lempar query. Karena dia aware.findAll ya. Nah, jadi kita bisa nge-reuse dia. Misalnya kayak gini, string query. Nah, jadi kita bisa ngecek nih. Mungkin gini ya. Kalau query-nya tidak sama dengan null, maka ini kita bisa copy lalu kita paste di sini. Nah, yang membedakan itu ketika where dia langsung jalanin where.title ya. Title words equal to atau apa. Nah, ini kita coba lihat. Nah, dia words any equal pakainya. Jadi title words any ada nggak nih? Oh, kita nggak ada any ya. Words equal to. Oke, ini kita nggak ada any nih. Tapi di sini dia dokumentasinya ada any. Kita cek apa yang salah. Oke, mungkin kita bisa cobain menggunakan title words equal to dulu ya. Words equal to. Nah, ini dia perlu list of string. Nah, kalau kita ke dokumentasinya, di sini si Isar sudah nge-provide bagaimana caranya kita nge-splitting text nih. Jadi kita bisa make isar.split words.
Nah, berarti di sini anggaplah kita bikin satu final splitting query bisa dot split words query. Kita kayak gini aja. Nah, ini kita bisa masukin ke sini. Kita jangan lupa untuk find all. Nah, ini sudah jadi harusnya. Nah, sekarang kita tinggal panggil dia di function search-nya nanti. Oke, jadi kita bisa bikin satu function lagi, ibaratnya mungkin di bawah sini. Oh iya, kita bikin perform search. Ini dia nerima argumen string query. Nah, kita bisa jalanin sih. Coba kita kasih asynchronous. Synchronous await. Nah, ini kita coba get todos. Kita masukin query. Nah, sekarang di init state. Jadi ketika dia patch ini ke mount atau sudah tampil, maka kita akan initialize at listener kayak gini. Jadi di sini kita bisa di bouncer dot run. Dia punya action, kita bisa perform search. Nah, ini kita bisa masukin si namanya tadi apa? Search controller ya. Sorry. Search controller.text. Misalnya seperti ini. Ini coba kita kasih asynchronous, ini kita kasih await. Ini kita kasih feature point aja. Coba kita save, kita harus restart aplikasi ya. Restart aplikasi dan jangan lupa untuk dipasang controller search controller. Nah, coba kita restart aplikasi apakah sudah terrestart. Oke, ini harusnya sudah. Sekarang kita coba search pergi. Oke, pergi nggak dapat. Sekarang kita coba pergi. Oke, pergi ini nggak dapat. Coba kita debug ya. Masalahnya ada di mana? Sekarang kita coba print dulu. Print splitting query. Splitting query. Nah, oke, coba kita save. Kita kasih kayak ini. Kita hapus. Nah, ini jadi kayak gini. Cuman ini nggak nampil. Kenapa nih? Harusnya ini nampil ya. Karena ini query-nya nggak null. Dia harusnya masuk ke sini. Dan ini kita sudah punya todonya sebenarnya. Tapi kalau kita hapus berhasil. Coba kita second. Second juga nggak berhasil. Oke, ini kayaknya kita bisa menggunakan method filter aja. Jadi ini kita dapat, nah filter ini dapat contents. Jadi kita bisa pasang query dan jangan lupa untuk case sensitifnya kita kasih false. Sini kita kasih find all. Nah kita save. Sekarang coba kita search misalnya second, maka dia keluar second. Kalau kita search pergi, maka dia keluar pergi. Kalau misalnya kita coba search buku, nah gitu. Jadi at least fitur search kita sudah jadi nih. Oke, mungkin ini kita bisa cut karena kita sudah nggak perlu, ini juga sudah nggak perlu, dan mungkin di sini kita bisa kasih is loading ya. Is loading sama dengan true, kita kasih set state. Lalu di sini kita jangan lupa set dia jadi false lagi. Kita save, coba kita pergi. Nah, ini sudah tereksekusi. Sekarang kita coba second. Nah, ini tadi kenapa nggak muncul loading sirkularnya? Karena ini terlalu cepat ya. Jadi data kita sedikit. Coba kita bikin simulasi loading ya. Wait, kita kasih feature.delay duration misalnya. Kita kasih seconds 2 detik deh. Kita save, coba kita search. Ini kita hapus satu. Nah, ini keluar. Nah, jadi ini karena ini datanya terlalu cepat, query-nya terlalu cepat ya, cuma 2, makanya tadi loadingnya nggak muncul. Bukan nggak muncul sih, seolah-olah kayak langsung selesai gitu. Oke. Nah, oke, kita lupa untuk ngedispose si di bounce. Nah, jadi kita dispose. Nah, kayak gini ya. Kita nggak perlu. Nah, nanti kita idenya integrasi dia dengan pagination. Nah, ini query sudah ada. Sekarang kita coba ke offset dan limit. Nah, jadi kita bisa manfaatin offset dan limit untuk integrasi dengan pagination. Oke, mungkin karena kita perlu data banyak ya, kalau mau lakuin pagination, nah kita mungkin bikin satu logic, jadi kita nambahin datanya otomatis aja, pertama kali yang jalan. Berarti coba kita bikin aja ya kali ya. Add todo nih, mungkin ini kita bisa copy aja. Ini kita copy. Oke. Lalu kita bikin satu aja, misalnya satu function add batches dulu ini.
Jadi kita akan loop dia. Jadi kita bikin dulu for integer i sama dengan 0. Kalau i kurang dari 50 ya, maka i plus plus final title sama dengan kode i. Maka di sini kita bisa paste. Oke. Jadi ini kita akan coba kita execute di mungkin di dalam sini aja kali. Sementara kita wait add pages dulu. Ini kayak gini aja. Jadi kalau kita restart aplikasi kita, nah dia langsung nambah. Oke, nah ini kita sudah nggak perlu, jadi kita bisa cut. Karena kalau kita nggak cut, nanti ketika kita buka aplikasinya lagi, maka dia nambah lagi 50, nambah lagi. Nah, oke, ini sudah aman. Kita punya 50 data. Nah, sekarang kita coba implementasi dia nih. Jadi kita bikin pagination. Oke, jadi di sini kita perlu state ya. Ini kita declare aja, misalnya final integer limit. Kita bisa declare dia let's say 10. Oke, karena dia perlu ini offset ya. Jadi ada limit dan offset. Nah, offset ini data keberapa gitu. Jadi ini kita bisa integer page sama dengan 1. Defaultnya 1 ya. Jadi di getTodo ini kita bisa implementasi dia. Nah, berarti kita di sini kita final offset berarti page dikali dengan limit. Maka kita dapat offsetnya berapa. Nah, ini .where ya. Nah, kita bisa pasang di sini apa nih? Limit lalu offset dan limit ya. Offset lalu limit, kita kasih limit. Nah, sekarang kita coba save. Nah, ini kan limitnya 10 ya, dan offsetnya 10. Jadi ini harusnya yang tampil datanya 10 juga. Coba kita restart. Todo ke 8. Oke, benar. Tapi ini dia startnya langsung dari 8 ya. Oh, sorry. Harusnya ini dia startnya dari 1 sih. Coba kita restart. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi ketika di next, barulah dia nanti nambah gitu. Jadi misalnya karena ini limit 10, berarti ketika di next dia startnya dari 11. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita bisa fix ya logiknya. Jadi pertama, kita jangan inisial dia atau inisial page-nya sebagai 1, tapi sebagai 0. Nah, lalu di offset ini kita bisa pasang logik. Misalnya final save page sama dengan kalau page-nya kurang dari sama dengan 1, maka kita return 1. Selain itu kita kasih page. Nah, jadi kalau page-nya 0 berarti ya, 0 atau 1, maka kita return 1. Tapi selain itu kita return page. Nah, di sini kita bisa pasangin dia seperti ini. Save page, kita kurang 1, kita kali limit. Nah, jadi offset ini adalah kalau misalnya save page-nya ini 1, jadi kurang 1, maka 0. 0 dikali limit, maka 0. Jadi offset ini akan start dari 0. Gitu. Oke, kita cobain. Langsung aja kita pasang. Oh, ini sudah dipasang. Kita langsung implementasi aja button ya. Jadi kita pakai button navigation bar boleh. Di bawah sini mungkin. Oke, button navga. Oh, sorry. Kita bisa kasih save area mungkin atau button navigation bar mungkin ya. Oke, mungkin kita kasih save area aja. Save area supaya dia nggak nabrak ya. Lalu kita bisa kasih container. Kita coba lihat dulu colors.red. Oh, sorry, ini salah. Nah, ini dia masih sangat karena dia headnya sepenuh layar ya. Coba kita wrap dia dengan kolom. Nah, ini dia jadi ini. Oke, jadi kita bisa kasih head. Misalnya kita kasih padding inset.all 12, kita lihat. Nah, dia ada di atas. Coba kita kasih main axis size. Nah, dia pindah ke bawah. Oke, jadi nanti di dalam kontainer ini kita akan pasangin button untuk pagination ya. Nah, berarti ini ini kita colorsnya nggak usah kayak ini karena kita sudah tahu ukurannya. Berarti ada child ya, child, dan kita bisa pasang row gitu. Row children, kita pasang row lagi. Ini kita set
supaya dia ujung ke ujung ya, jadi space between. Lalu di sini kita pasang satu icon button mungkin. Ini kita diamin dulu. Lalu di sini icons dot mungkin kita bisa chevron left ya, berarti chevron left kita kasih size nya mungkin bisa kasih 24. Lalu ini kita paste, ini kita kasih koma. Ini berarti ini salah, ini left harusnya ya, chevron left. Lalu di sini kita bisa tampilin patch-nya lagi, patch berapa nih, text. Berarti di sini kayak gini, patch +1. Nah, dia kayak begini jadinya ya. Nah, kenapa +1? Karena di sini patch-nya kita inisialisasi dia sebagai 0. Jadi kita nggak mau user tahu bahwa oh kok ini patch-nya 0. Nah, jadi makanya di sini kita +1. Oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita tinggal pasang logic aja. Jadi mana nih? Oke, kita bikin aja satu void on pagination tab. Kita nerima dua argumen, satu argumen ya. Kita kasih string aja. String mungkin kita kasih type ya. String tipe kayak gini. Kalau tipe sama dengan next, misalnya seperti ini ya, maka kita mau page +1. Nah, page +1. Else berarti kita mau page -1. Nah, misalnya seperti ini. Barulah di sini kita akan panggil ya wait sinkronus ya, wait tadi get todos ya, get todos. Nah, kayak gini. Ini harusnya sudah beres. Coba kita copy, lalu kita pasangin di sini ya. On pagination tab dia nerima dua argumen. Jadi yang pertama ini kita kasih pref, kita copy, kita kasih next. Oke. Nah, sekarang kita coba restart, apakah logiknya jalan. Oke, ini mulai dari ke 0 offsetnya dan limitnya 10. Nah, kalau kita lihat ini 10. Oke, jadi kita next. Oh sorry, ini kita harus kasih set state ya. Oke, ini kenapa dia nggak bekerja. Jadi kita cek dulu on pagination tab, benar. Oke, oh ini dia, oh sorry, nggak bisa kayak begini ya. Jadi harusnya kayak begini. Oke, sorry. Nah, jadi ada kesalahan soal operatornya. Oke, kita coba cut aja. Nah, ini sudah jalan. Oke. Nah, tadi ada kesalahan, harusnya kita pakai plus sama dengan atau min sama dengan. Nah, sip. Nah, cuman ini kalau kita back, nah ini masih bisa nih. Kita mau ngecegah dia. Caranya gimana? Kita bisa ngecek aja di sini berarti ya. If kalau patch-nya udah sama dengan 0, maka kita return. Artinya dia kalau udah 0, udah nggak boleh dibalikin lagi. Misalnya ini 1. Oke ya, sudah dicegah ya, jadi nggak bisa. Sip. Ini sudah berjalan pagination-nya. Jadi kita sudah bisa nge-paging nih. Ini loadingnya nggak keluar karena terlalu cepat ya. Jadi datanya terlalu cepat diproses, makanya loadingnya nggak keluar. Jadi untuk part 2 kali ini kita sudah berhasil melakukan misalnya kayak query. Jadi kita ngetik misalnya ke sini, coba kita pergi. Nah, dia keluar pergi. Nah, ini sudah berhasil ya query kita. Kita juga sudah berhasil memfilter. Nah, ini sudah berhasil. Kita juga berhasil melakukan pagination. Nah, sip. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita sudah main-main dengan queries yang ada pada ISAR. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.